Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang mahasiswa dan mahasiswi Universitas Tekon Semarang dan sekitarnya. Saya mengucapkan telah hadir dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah hukum pajak. Dalam pertemuan hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang peran dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan. Salah satunya adalah jenis-jenis pajaknya. Baik, sebelum mata kuliah hari ini kita mulai, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah hukum pajak ya. Dalam pertemuan hari ini nanti kita akan membahas yaitu jenis pajak, dalam peran pajak dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan. Kontribusi pajak terhadap APBN itu adalah pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi APBN ya, dan mendukung pembiayaan pembangunan dan program-program pemerintahan. Yang kedua, peran pajak dalam stabilitas ekonomi yaitu adanya kontribusi dan menjaga kestabilan ekonomi yang melalui kebijakan fiskal dan moneter pemerintahan. Yang ketiga, pembiayaan infrastruktur dan pembangunan. Jadi dana pajak itu dilokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kelima, pembiayaan program sosial. Jadi pajak dimanfaatkan untuk membiayai program-program sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Pajak memainkan peran vital dalam mendukung kebijakan ekonomi dan pembangunan di Indonesia melalui kontribusi pendanaan, pembiayaan, infrastruktur, dan program-program sosial. Nah, pajak menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pungutan wajib ya, di pajak itu adalah pungutan yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa namanya timbal balik ya. Di masyarakat yang membayar pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung ya dari negara. Yang ketiga, pembiayaan umum. Jadi pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Nah, pajak merupakan kewajiban masyarakat kepada negara yang digunakan untuk pembiayaan negara tanpa mendapatkan jasa timbal balik secara langsung. Neraca pembayaran. Di definisi neraca pembayaran itu adalah catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi ya antara penduduk suatu negara dengan penduduk lain selama satu periode tertentu. Komponen neraca pembayaran. Jadi neraca pembayaran terdiri dari transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi moneter. Tujuan neraca pembayaran untuk mengetahui posisi keuangan suatu negara dalam perekonomian global dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan ekonomi.
Yang keempat, hubungan pajak dan neraca pembayaran. Pajak memiliki pengaruh yang signifikan ya terhadap neraca pembayaran suatu negara, baik melalui pendapatan maupun pengeluaran pemerintahan. Nah, dalam hal ini pemahaman tentang konsep dan pengaruh pajak neraca pembayaran terhadap perekonomian negara sangatlah penting bagi pengambilan kebijakan pemangku kepentingan lainnya ya dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Indonesia. Komponen neraca pembayaran itu adanya transaksi berjalan, jadi terdiri dari perdagangan barang dan jasa serta transfer arus dana antar negara. Yang kedua, transaksi modal mencatat arus investasi dan pinjaman bank baik asing maupun domestik. Yang ketiga, transaksi moneter itu mencatat perusahaan adanya perubahan cadangan devisa dan nilai tukar dalam mata uang. Jadi dalam pemahaman tentang komponen-komponen neraca pembayaran sangatlah penting dalam evaluasi posisi keuangan dan ekonomi suatu negara dalam konteks global. Pentingnya neraca pembayaran, jadi posisi keuangan negara, yaitu neraca pembayaran mementingkan gambaran komprehensif ya tentang posisi keuangan suatu negara dalam perekonomian global. Yang kedua, pengambilan kebijakan. Jadi informasi dalam neraca pembayaran menjadi dasar bagi pemerintahan dalam mengambil kebijakan ekonomi yang tepat. Yang ketiga, keseimbangan eksternal. Di neraca pembayaran mencerminkan keseimbangan eksternal suatu negara ya penting ya untuk menstabilkan ekonomi jangka panjang. Nah, dalam pemahaman yang baik tentang neraca pembayaran sangatlah penting bagi pengambilan kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengoptimalkan potensi ekonomi negara. Pajak dan neraca pembayaran. Jadi, pajak sebagai sumber pendapatan negara. Jadi, pajak itu merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Yang kedua, pajak mempengaruhi pengeluaran pemerintah. Jadi, penerimaan pajak yang tinggi dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran seperti belanja pemerintah, penggunaan infrastruktur ya berdampak pada neraca pembayaran. Yang ketiga, pajak dan neraca transaksi berjalan. Nah, pajak dapat mempengaruhi daya saing ekspor dan impor ya, yang akan berimbas pada neraca transaksi berjalan dalam neraca pembayaran. Yang keempat, pajak dan neraca itu termasuk transaksi modal. Jadi kebijakan pajak dapat mempengaruhi arus modal masuk dan keluar yang akan berimbas pada neraca transaksi modal dalam neraca pembayaran. Nah, dalam hal ini pemahaman mengenai hubungan antara pajak dan negara pembayaran sangatlah penting bagi pemerintahan ya dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang optimal dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Nah, jenis-jenis pajak yang harus kita ketahui ada namanya pajak penghasilan. Jadi pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak oleh orang pribadi maupun usaha.
pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi pajak yang dikenakan atas setiap nilai atau barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen ya. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Jadi pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan. Yang keempat, pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor. Yang kelima, pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen tertentu seperti kontrak, cek, dan surat berharga lainnya. Peran pajak dalam kebijakan ekonomi itu adanya kontribusi pajak terhadap APBN. Jadi pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi negara. Ya, itu merupakan pendapatan dan belanja negara atau APBN yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan dan program-program pembangunan. Yang kedua, stabilitas ekonomi. Jadi pajak juga berperan penting ya dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal, pengenaan pajak yang sesuai dengan pada saat perekonomian melambat atau untuk menjaga keseimbangan perekonomian. Yang ketiga, adanya pembiayaan pembangunan. Jadi dana pajak dialokasikan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur ya, seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, bandara, dan fasilitas publik lainnya yang mendukung dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber pendapatan negara. Jadi pajak merupakan sumber pendapatan negara bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik ya, seperti kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Pajak dan pembangunan infrastruktur. Jadi ada 4 bagian. Yang pertama, pentingnya infrastruktur. Yang kedua, alokasi dana pajak untuk infrastruktur. Yang ketiga, dampak investasi infrastruktur. Yang keempat, sinergi pajak dan bangunan. Pentingnya infrastruktur ya. Infrastruktur itu yang memadai merupakan fondasi utama ya bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia ya. Nah, infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, dan air ya menjadi faktor utama, faktor kunci dalam mempercepat mobilitas barang, jasa, dan orang. Yang kedua, alokasi dana pajak untuk infrastruktur. Nah, pemerintah mengalokasikan sebagian dana pajaknya untuk membiayai pembangunan infrastruktur ya, yang vital bagi perekonomian. Jadi anggaran infrastruktur yang bersumber dari pajak digunakan untuk membangun dan memperbaiki jalan seperti jembatan, pelabuhan, bandara, jaringan listrik, dan sarana pabrik lainnya. Yang ketiga, dampak investasi. Nah, investasi infrastruktur yang didanai oleh pajak
akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konektivitas, aspek pasar, dan produktivitas. Infrastruktur yang memperluas jaringan, ya, seperti jangkauan pasar, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang keempat, sinergi pajak dan pembangunan. Dalam mengalokasikan dana pajak untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di hal ini menciptakan sinergi antara sistem perpajakan dan pembangunan nasional. Nah, pajak dalam program sosial. Di presentasi alokasi pajak untuk program-program sosial di Indonesia. Kesehatan itu 25%, pendidikan 30%, pengentasan kemiskinan 20%, infrastruktur 15%, dan lainnya adalah 10%. Ini adalah persentase alokasi pajak untuk program-program sosial di Indonesia. Strategi peningkatan kepatuhan itu dibagi 3 jenis, yaitu pertama ada edukasi perpajakan, kemudian administrasi pajak, penegakan hukum dan tegas. Edukasi perpajakan itu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak dan mekanisme perpajakan melalui program-program edukasi yang insentif, ya, dan berkelanjutan. Yang kedua, kemudahan administrasi pajak, yaitu menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran pajak, ya, serta pemanfaatan teknologi untuk memudahkan interaksi antara wajib pajak dan otoritas pajak. Yang ketiga, penegakan hukum yang tegas, itu menerapkan sanksi yang tegas, konsisten terhadap wajib pajak yang melakukan penghindaran atau penggelapan pajak, serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap kepatuhan pajak. Tantangan dan peluang ke depan itu adanya meningkatkan kepatuhan pajak, mengatasi penghindaran dan penggelapan pajak, optimalisasi penggunaan dana pajak, memaksimalkan alokasi dana pajak untuk pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan layanan perpajakan, menyederhanakan proses administrasi dan birokrasi. Yang keempat, adanya digitalisasi sistem perpajakan, mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Kesimpulannya dalam materi hari ini dapat kita ambil adalah pajak sebagai sumber utama pendanaan pembangunan. Nah, kontribusi pajak yang signifikan terhadap APBN menjadi tulang punggung dalam pembiayaan sebagai program pembangunan di Indonesia. Pajak mendukung infrastruktur ekonomi, alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti jalan, jembatan, dan transportasi publik. Yang ketiga, pajak menjadi sumber pembiayaan program sosial. Dalam ini pemanfaatan dana pajak untuk program-program sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pajak memegang peran vital dalam mendukung pembangunan ekonomi sosial di Indonesia melalui kontribusi pendanaan,
pembiayaan infrastruktur, dan program-program sosial. Di pajak menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan penggunaan dana pajak. Nah, Indonesia dapat mempercepat laju pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan, bisa chat pribadi atau bisa tanya jawab di chat grup ya. Demikian materi hari ini tentang hukum pajak. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.